Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai eksplorasi data, melanjutkan pembahasan di minggu kemarin terkait dengan eksplorasi data. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah visualisasi data, dan juga kita akan belajar tentang jarak antar objek data. Visualisasi data maupun jarak antar objek data, ya, ini merupakan salah satu hal yang perlu untuk kita lakukan ya dalam rangka mengeksplorasi data. Sebab ketika kita ingin mengeksplorasi gitu ya, maka kita perlu tahu dulu latar belakang dan lain sebagainya dari sebuah data. Sama halnya seperti kalau misalnya kita mungkin ada yang pacaran misalnya kayak gitu ya, ya pasti kita ingin tahu dong kira-kira kegiatan pacar kita tuh ngapain aja kayak gitu. Nah, data juga sama kayak gitu ya. Eh, kita pasti ingin tahu nih data yang kita ini akan olah ya, itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian kaitannya dengan data-data yang lain itu kayak gimana sih? Jangan-jangan misalnya punya kaitan khusus sehingga kita bisa mengetahui dengan lebih cepat bahwa data itu akan berpengaruh kepada data-data yang lain misalnya kayak gitu. Karena balik lagi kepada pengertian dari data mining ya, salah satu tujuannya dari pengertian data mining itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengetahui hubungan ya, hubungan atau relasi antar satu data dengan data yang lainnya gitu ya. Kemudian juga apa yang dihasilkan dari relasi tersebut gitu. Apakah misalnya adalah dia itu merupakan satu kelompok misalnya kayak gitu atau dia itu merupakan eh, bentuk lain yang ternyata masih sejenis dengan data yang lain misalnya gitu dan seterusnya gitu. Maka kita perlu untuk melakukan yang namanya visualisasi data agar bisa melihat langsung datanya itu seperti apa ya. Karena kalau misalnya kita hanya melihat data dalam bentuk angka saja gitu di dalam Excel misalnya, itu ya udah dia hanya berbentuk eh, apa angka-angka aja kayak gitu ya. Tidak bisa kita lihat misalnya dia deketnya sama mana gitu. Kecuali kalau misalnya datanya cuma misalnya 5, terus udah gitu kita juga bisa lihat, oh ternyata yang ini nilainya 0,5, yang ini nilainya 0,6, ya deket, dah gitu aja kan gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya sampai 20.000, 50.000 kan tidak mungkin kita bisa langsung apa melihat, oh yang ini ada kaitannya dengan yang ini, oh ini jauh banget kaitannya misalnya dan lain sebagainya. Ya bisa aja kita pakai sorting, cuman kalau misalnya datanya jauhan, kan kita harus scroll dulu gitu ya. Oh, data si ini tuh di mana sih? Oh, ini di sini. Terus udah gitu data ini di mana? Oh, dua sini. Oh, ya udah belah sini. Yang satu lagi data yang ini di mana? Oh, data yang ini di mana? Misalnya itu. Ya. Anggaplah kalian mau membandingkan misalnya dari 20.000 data ya. Itu data yang mau kalian bandingkan adalah 1.000. 1.000 data dengan 1.000 yang lainnya yang misalnya teracak gitu ya. Tidak terurut misalnya kayak gitu. Walaupun terurut ya tetap dia tidak sampai terurut. Misalnya data yang A dengan data yang B misalnya gitu. Kumpulan data A itu dia ada di atas misalnya gitu. Kumpulan data B dia itu ada di bawah misalnya kayak gitu. Bayangkan seperti itu, kemudian kalian mau melihat kira-kira kaitannya apa sih gitu. Apa yang menjadi nilai atau sesuatu yang berharga dari situ gitu ya. Oke lah misalnya dari angka misalnya gitu ya. Dari angka misalnya, oh saya mau ngecek misalnya data A dengan data C misalnya gitu ya. Data A itu ada di kelompok pertama, data C itu di kelompok kedua. Terus kita scroll misalnya atau kita pakai search misalnya gitu, Control F misalnya kayak gitu ya.
Cepet sih cepet gitu. Cuman kalau untuk sampai 2000 kali, ya kan capek juga ya. Akan ada sesuatu yang dibayarkan gitu. Ada cost yang harus dikeluarkan, entah itu tenaga, entah itu waktu dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terkait dengan pencarian itu. Maka kalau kita bisa buat data-data tersebut ke dalam satu visualisasi tertentu yang bisa mempermudah dalam membaca datanya, kenapa tidak kita lakukan itu gitu. Nah, itulah eh, penggambaran tentang data visualisasi gitu. Kemudian juga em, bagaimana kaitannya, bagaimana korelasinya ya kita bisa lihat dari jaraknya. Tuh. Nanti kita akan lihat di bagian jarak antara objek data, kira-kira em, jarak yang kayak gimana sih yang bisa bilang bahwa oh data ini terkait gitu. Dia itu punya kaitan dengan atau punya saudara misalnya gitu ya. Kalau misalnya di kekeluargaan kayak oh dia itu ternyata sepupuan masih sepupu misalnya kayak gitu. Oh ini ternyata sepupu tapi misalnya dari kakeknya yang jauh banget misalnya kayak gitu ya. Itu kan kita bisa lihat ya. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah melakukan pengukuran jarak itu, kita tidak akan pernah tahu apakah dia itu sepupuan, misalnya kata dia sepupuan atau enggak gitu misalnya. Atau misalnya ternyata emang emang enggak ada kaitannya aja gitu. Emang tidak berkeluarga gitu atau tidak dalam satu keluarga besar eh, itu gitu misalnya kayak gitu ya. Antar antar dua orang misalnya kayak gitu. Kalau kita kita asumsikan ke dalam orang gitu ya. Nah, bentuk-bentuk visualisasi data ini beragam ya, banyak sekali contoh-contohnya. Tujuannya ini tadi yang memudahkan analisis bagi perancang sistem, kemudian juga memudahkan dalam pembacaan laporan. Coba saja kalian bayangkan, misalnya kalian punya suatu data transaksi yang sangat banyak, misalnya kayak gitu ya. Ada 20 juta, misalnya 20 juta rows, kemudian kalian diminta untuk melakukan analisis terhadap penjualan tersebut, itu kan tidak mungkin kita bisa langsung, oh ternyata penjual untuk misalnya penjual untuk barang A dia bagus, misalkan nggak mungkin kecuali kita udah membaca semuanya kayak gitu. Nah, maka visualisasi data ini bisa kita gunakan untuk memudahkan analisis itu. Kemudian juga membaca laporan ya. Yang melakukan analisis kan juga harus membaca laporan dulu gitu ya. Sebelum dia bisa melakukan analisis ya. Di antaranya dari visualisasi data itu adalah yang pertama itu quantile plot gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan visualisasi data ya. Nanti dia akan menggambarkan kira-kira persebaran datanya itu di mana gitu. Kalau kalian lihat di sini persebaran datanya ya, itu ada di titik-titik yang apa biru ini gitu ya, yang biru-biru ini gitu. Nah, artinya persebarannya itu ada di sekitar sini. Dan kalau kalian lihat titik-titik merahnya itu adalah kepadatannya. Sehingga kalau misalnya kita lihat di tengah-tengahnya ada median, ya eh, di sini gitu ya, di sekitar sini ada median, artinya data itu banyak tersebar di sini karena dia ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah persebaran datanya. Gitu. Di sebelah sini ada, tapi mungkin udah mulai memudar gitu ya. Di sebelah sini juga ada di kuantil 1 sama kuantil 3 gitu. Begitu pula dengan kuantil plot, ya, ini juga sama kurang lebih. Oke, kemudian selanjutnya ada juga bentuknya histogram. Ya, tadi misalnya apa datanya itu 20 juta misalnya gitu ya. Kemudian saya ingin lihat nih ternyata yang paling besar itu penjualan misalnya barang apa misalnya gitu. Dari 20 barang sebanyak 20 juta data transaksi misalnya. Yang paling banyak itu yang mana? Ya kita bisa pakai histogram. Nanti bisa kelihatan oh ternyata misalnya yang data apa yang barang keberapa misalnya kayak gitu. Ini kalau misalnya ini
Contoh di sini itu dia menggunakan nilai UTS ya, frekuensi nilai UTS terhadap satu kelas misalnya. Ternyata di dalam satu kelas yang nilai UTS-nya paling banyak itu ada di nilai 50 misalnya itu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, oh ternyata anak-anak kurang belajar nih misal kayak gitu. Ya. Karena nilainya di 50 bukan nilainya di 75 atau 100 lah misalnya kayak gitu. Kemudian juga persebaran data bisa kita lihat dari scatter plot ya. Ini kurang lebih sama kayak quantile plot ya sebenarnya. Cuma kalau quantile plot ini kita udah dikasih lihat kuartilnya gitu, kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3-nya gitu. Kalau misalnya yang ini yang scatter plot dia tidak diberikan kuantilnya yang mana. Hanya dia digambarkan saja per datanya. Berarti kalau misalnya kita punya data seperti ini, artinya ada data, ada satu data gitu ya, ada sebuah data gitu, ada sebuah data yang nilai tugasnya itu 10 dan nilai UASnya itu di bawah 10 misalnya kayak gitu. Nah, setiap titik-titik ini dia menggambarkan satu buah data ya. Berarti kalau dari sini semua udah berapa? Ya ini itu aja sendiri gitu. Kemudian ada juga bentuknya dengan pixel ya, artinya dia itu akan dibentuk ke dalam suatu visual tertentu. Ya. Ada yang misalnya kayak gini, ya. Misalnya kalau yang kayak gini, artinya paling bawah itu lebih besar, ya. Karena warnanya itu berbeda, gitu. Ya. Biasanya seperti itu. Kemudian juga ada yang berbentuknya proyeksi geometris, ya. Ini biasanya untuk data dengan 3 dimensi, ya. Di sini kita punya nilai, nomor mahasiswa, atribut nilai, gitu ya. Nah, nanti dia akan ada di mana gitu si datanya itu, persebaran datanya itu. Atau juga bisa kita buat dalam bentuk-bentuk icon tertentu, kayak gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman sering menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis jasa kayak Gojek misalnya gitu, Shopee Food dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kita akan menggunakan bintang ya. Nah, bintang itu termasuk ke dalam berbasis icon gitu ya. Dia berbasis icon yang menggambarkan kalau misalnya dia bintangnya 5 berarti bagus kayak gitu. Dia bintangnya 1 berarti jelek misalnya. Kalau yang ini misalnya kalau indeksnya A, oh dia senyum misalnya kayak gitu. Indeksnya B dia oh apa kalau misalnya A dia misalnya tertawa bukan tertawa, senyum lebar misalnya kayak gitu. Kalau B dia senyum senyum biasa aja misalnya kayak gitu. Kalau C dia udah mulai datar misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Ya. Sehingga nanti bisa dilihat ya, data-data ini tuh hasilnya kayak gimana gitu. Kita tidak sampai yang harus dalam tanda kutip ya, tidak tanda kutip tidak harus sampai menyelami oh ini tuh angkanya sekian gitu ya. Misalnya ada angka 20 gitu. 20, oke 20 itu sebenarnya bagus nggak sih? Kan kita nggak bisa bilang 20 itu bagus atau jelek gitu, kecuali kalau ada pembandingnya ya. Nah, kalau misalnya tidak dibuat visualisasinya, maka kita tidak bisa langsung atau cepat bilang bahwa 20 itu bagus atau jelek ya. Kita harus mencari dulu nih pembandingnya. Oh, misalnya dibandingin dengan data yang kedua, dibandingin dengan data yang ketiga, dibandingin dengan data keempat, data kelima, data keenam dan seterusnya kayak gitu. Oke lah, misalnya datanya cuma 10. Tapi kalau misalnya datanya sampai 20.000, misalnya 20 juta dan lain sebagainya gitu, besar sekali gitu ya. Itu pasti akan capek. Itu baru satu, ya, baru satu nilai saja. Gimana kalau misalnya kita disuruh nyari dari 20 misalnya atau 50 sumber data misalnya. Kan itu akan sangat capek sekali gitu. Maka salah satu cara tadi ya mempermudah dalam penganalisan data itu adalah melakukan namanya visualisasi data. Itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah jarak antar objek data. Ya. Nah ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah dia itu punya korelasi atau tidak. Itu. Ya.
Apakah dia itu memiliki kriteria yang mirip ya atau tidak mirip sama sekali gitu. Biasanya ini akan sangat sulit untuk data-data dengan dimensi yang sangat besar ya. Kita bicara tentang data mining, berarti kita bicara tentang dimensi data yang sangat besar. Tidak hanya bentuknya itu dia punya dua kolom aja, nah, gitu. Enggak, tapi dia akan banyak kolom. Gitu. Sebagai perbandingan, mungkin kalian bisa coba bayangkan, misalnya ya, em, adalah misalnya penerimaan mahasiswa, gitu ya. Penerimaan mahasiswa itu didasarkan kepada berbagai aspek penilaian. Ya. Berbagai aspek penilaian itu artinya berarti dia akan punya beberapa macam kolom, gitu. Ya. Tidak mungkin hanya satu kolom saja. Yang misalnya kalau misalnya dia nilainya di atas 80, ya. Nah, ya udah, kalau di atas 80 misalnya, dia akan keterima jadi mahasiswa. Gitu. Tapi misalnya di bawah 80 dia nggak akan keterima. Nah, kalau cuma satu kolom aja, ya gampang gitu kan. Kita tinggal lihat aja, oh ini 80 ya keterima. Dia di bawah 80 dia nggak keterima misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya datanya itu banyak, oke lah misalnya ya udah Pak, bisa aja kan misalnya dibuat rata-ratanya, dicari nilai rata-ratanya. Oke, boleh-boleh aja gitu. Tapi kan data itu tidak hanya angka. Ada juga yang misalnya datanya adalah yang tidak angka. Kemarin kita udah bahas ya, data berbagai macam data gitu. Ada yang nominal, ada yang ordinal gitu, ada yang numerik, ada yang biner bahkan kayak gitu. Yang numerik bisa aja kita cari nilai rata-ratanya. Tapi kalau misalnya data-data yang sifatnya bukan numerik gitu ya, ordinal misalnya atau nominal, kita kan nggak bisa. Misalnya gitu ya. Platinum dikurangi silver kan nggak mungkin dicari hasilnya berapa platinum dikurangi silver gitu atau monitor dikurangin laptop kan nggak bisa ya, nggak bisa, nggak ada nilai, nggak mempunyai nilai tertentu kayak gitu. Maka itu harus dicari jaraknya gitu ya, cari jaraknya sehingga nanti misalnya bisa saja nanti dibentuk ke dalam suatu rentang tertentu, kemudian dicari jaraknya. Nah, ketika dicari jaraknya ternyata memberikan hasil, ya karena mencari jarak itu artinya dia akan menghasilkan suatu nilai numerik. Dan suatu nilai numerik itu nanti akan bisa kita gunakan untuk menilai sesuatu yang sifatnya yang awalnya eh, apa nilai datanya itu mungkin awalnya bukan numerik kayak gitu. Ya. Ya, ini tadi jarak objek data gitu ya. Kita bisa mengetahui jarak antar data sehingga kita bisa sehingga dapat membantu kita dalam memahami karakteristik data secara keseluruhan. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam membaca visualisasi data yang ada gitu. Karena tidak apa ya, tidak bisa dipungkiri mungkin ada visualisasi data yang tidak tidak menyeluruh misalnya gitu atau tidak sampai mengerti banget datanya itu kayak gimana gitu. Kita harus melakukan perbandingan ya. Perbandingan berarti kan menghitung selisih gitu. Menghitung selisih artinya dia akan menghitung jarak antara satu dengan yang lainnya. Suatu pernyataan ya disebut sebagai jarak objek A dan B itu dekat, berarti dia itu dalam satu kelompok. Gitu. Satu kelompok itu bukan artinya dia harus ada di dalam klaster tertentu, gitu. Tapi artinya dia mungkin akan ada di sekitar itu. Ya. Contoh, contoh, contoh nyatanya adalah misalnya, kalau kalian ingat ada apa? Misalnya ada seseorang gitu ya, dia itu eh, apa? Dia itu misalnya wangi gitu ya, wangi banget misalnya kayak gitu. Nah, bisa saja indikasinya adalah dia itu berteman dengan orang-orang yang pemilik parfum misalnya gitu, pemilik parfum yang harum gitu ya, gitu.
Nah, kita bisa bilang kan bahwa dia itu terindikasi dalam satu kelompok, ya. Pasti dia itu akan dibilangin, oh dia itu nggak mungkin sama orang-orang yang misalnya, mohon maaf misalnya gitu ya, di apa tuh di bertugas di bidang misalnya pengelolaan sampah gitu. Karena pengelolaan sampah itu apa mungkin baunya itu tidak akan sama dengan bau parfum dari toko parfum gitu ya. Oke. Jadi kita bisa bilang bahwa ini tuh dia akan termasuk atau terindikasi kepada satu kelompok yang mana gitu dan terindikasi beda dari kelompok yang lain misalnya kayak gitu. Nah, menghitung jarak itu bisa kita lihat dari kemiripan dan ketidakmiripan. Sama kayak misalnya ketika kita lihat seseorang, kamu mirip loh, miripnya berapa persen? Nah, kayak gitu ya. Atau kamu kok nggak mirip sama si ini ya, padahal kan misalnya adik kakak misalnya kayak gitu. Ya, itu menghitung jarak. Kurang lebih itu bisa disebut dengan menghitung jarak karena kita menggunakan kemiripan atau menggunakan ketidakmiripan. Ya. Nah, dissimilarity atau ketidakmiripan ini diformulasikan dengan DIJ gitu. Artinya adalah ketidakmiripan antara I dan J. Gitu. Objek I dan objek J gitu. Kemudian juga untuk yang similarity ya, ini juga sama similarity I terhadap J gitu. Kesamaan atau kemiripan I dengan J atau antara objek I dan objek J gitu. Objek di sini ya bisa kita bilang bahwa dia adalah satu individu gitu, individu atau satu row ya kalau dalam satu tabel atau memang objek aja gitu, objek data gitu ya. Karena kan gini ya, kalau kalian masih ingat eh, mahasiswa yang terkumpul dalam satu ruangan itu disebutnya mereka tetap mahasiswa kan gitu. Tapi kalau saya mau bilang si A gitu ya, si A sebagai mahasiswa ya bisa kita bilang aja si A, objek A kayak gitu ya. Objek A, objek B, objek C yang kesemuanya itu adalah mahasiswa atau misalnya Asep, Budi, dan Rahman misalnya gitu. Asep, Budi, dan Rahman dia terkumpul atau terhimpun dalam satu kelompok yang namanya adalah mahasiswa gitu. Nah, apakah kalau misalnya saya panggil si Budi tadi berarti saya manggil mahasiswa? Iya, karena Budi itu merepresentasikan dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Sehingga objek I dan objek J itu merupakan kesatuan ya, kesatuan atau suatu individu tertentu dari suatu himpunan data tertentu kayak gitu ya. Kalau misalnya himpunan datanya adalah mahasiswa, ya objek I itu adalah mahasiswa, objek J itu adalah mahasiswa juga kayak gitu. Nah, biasanya untuk mencari similarity kita hanya butuh nilai dissimilarity-nya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari kemiripan ya lihat aja nggak miripnya berapa persen. Kalau misalnya 20% itu tidak mirip berarti 80% itu mirip. Itu aja ya. Ringkas. Nah, ini nanti kita akan lihat berbagai macam cara untuk mencari jarak atau menghitung jarak untuk berbagai jenis data ya. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, rasio. Ini interval sama rasio ini akan kita gabungkan menjadi satu ya, menjadi numerik gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan ada tambahan untuk biner. Ya, karena biner juga itu nanti bisa kita gunakan untuk ya meskipun nanti akan dalam tanda kutip mirip-mirip aja gitu ya. Karena kan bedanya kalau yang numerik dia bisa lebih daripada satu gitu ya. Tapi kalau yang biner antara satu sama nol gitu nggak bisa lebih dari itu kayak gitu. Ya. Kecuali nanti mungkin di bagian yang asimetri gitu ya, itu nanti kita bisa lihat contohnya kayak gimana. Oke. Untuk jarak nominal ya, nominal itu kan artinya dia adalah suatu status tertentu gitu ya, suatu status tertentu yang tidak
membedakan antara status satu dengan status yang lain gitu. Artinya dia itu punya kesetaraan ya. Contoh misalnya adalah pria dan wanita. Pria dan wanita dalam konteks ini gitu ya, itu tidak dibedakan ya antara yang jadi pria apakah dia lebih baik misalnya kan enggak gitu ya. Dalam dalam hal ini ya gitu. Artinya untuk studi kasus tertentu itu pasti akan bisa dibedakan ya. Dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi si pria itu punya nilai lebih, wanita itu juga punya nilai lebih misalnya kayak gitu. Atau ya kebalikannya gitu ya. Bisa jadi pria itu punya nilai lebih atau misalnya di kasus tertentu wanita itu punya nilai lebih. Ya. Tapi dalam hal ini, dalam hal data itu tidak dibedakan gitu. Sehingga kalau misalnya saya bilang, oh ini perempuan, oh ini laki-laki, ya sudah gitu, selesai. Nggak ada, oh dia lebih bagus, lebih tinggi daripada si ini. Nggak ada kayak gitu. Ya, sehingga yang bisa kita cari perbedaannya adalah atau yang bisa kita olah adalah nilai perbedaannya. Apakah dia berbeda nilainya gitu dengan yang lain? Objek satu dia itu namanya atau dia itu misalnya termasuk kategori elektronik ya barang elektronik misalnya barang satu itu adalah laptop. Laptop itu adalah alat elektronik gitu ya. Kemudian barang yang kedua itu adalah pensil. Pensil itu adalah alat tulis ya. Nggak bisa kita bilang bahwa oh elektronik itu nilainya lebih tinggi daripada alat tulis gitu atau dia berada di ranking pertama atau di ranking 9 misalnya nggak mungkin gitu. Nggak bisa juga disebut seperti itu ya. Maka yang bisa kita bandingkan adalah apakah laptop itu ya merupakan kategori atau memiliki kategori yang sama dengan pensil atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya udah selesai gitu. Kalau misalnya sama ya udah selesai juga gitu. Udah gitu aja. Hanya seperti itu aja. Maka di sini ketika kita mau menulis menghitung dissimilarity ya, kita bisa menggunakan rumus ini ya, rumus nomor satu ini gitu. Rumusnya adalah dissimilarity dari objek satu atau objek I terhadap objek J gitu atau dissimilarity antara objek I dengan objek J itu adalah jumlah atribut pada objeknya ya, jumlah atribut pada objek gitu. Nanti misalnya kayak tadi ya, eh, atributnya itu adalah si kategori gitu, berarti kan atributnya cuma ada satu ya. Kalau misalnya atributnya ada dua, misalnya kategori dengan harga, misalnya kayak atau misalnya kategori dengan apa, misalnya kayak gitu, dengan warna, misalnya gitu ya. Kategori dengan warna berarti atribut pada objek yang kita sedang amati itu ada dua, ya, yaitu ada kategori dan juga warna, gitu. Kemudian P-nya ini ya jumlah atribut pada objek itu dikurangin dengan jumlah status yang menilai sama pada kedua objek. Gitu. Artinya dari dua tadi misalnya kita punya kategori dan warna ya. Apakah atribut untuk objek satu dan objek kedua pada atribut satu itu sama atau enggak gitu. Misalnya sama, oh sama, oke berarti satu gitu ya. Terus udah gitu atribut yang kedua, apakah keduanya itu punya nilai yang sama di warnanya misalnya tadi tadi kan laptop sama pensil ya, laptop sama pensil. Laptop itu dia kategorinya adalah alat elektronik, pensil itu adalah alat tulis. Gitu. Warnanya misalnya hitam dua-duanya. Gitu. Kalau misalnya kita mau mencari dissimilarity-nya atau ketidaksamaannya, berapa sih nilai ketidaksamaannya gitu ya? Jaraknya berapa sih? Ya udah kita lihat aja. Tadi kategorinya sama nggak nih? Oh nggak sama. Oke, selesai gitu ya. Tadi kita lihat dulu kategori, ada warna. Ya, berarti itu P-nya. Gitu. Kemudian kita cari apakah ada status yang nilainya sama untuk kedua objek tadi gitu ya, untuk objek laptop dan pensil ya. Ternyata misalnya ada nih yang sama itu di mana, yang sama itu ternyata di warna, sedangkan kategori itu beda gitu ya. Berarti jumlah status yang bernilai sama pada kedua objek adalah satu
Berarti P-nya itu ada 2, 2 kurangin 1 dibagi 2. Itu. Ya. Nilainya berapa? 0,5. Berarti itu tidak mirip ya gitu. Atau ya setengah mirip setengah enggak lah gitu ya. Ya gitu. Karena 0,5 kan sebenarnya gitu. Range-nya itu dia dimulai dari 0 sampai 1. Ya. Kemudian juga dissimilarity itu bisa kita buat untuk atribut yang nominal, ya tetap nominal, tapi dia punya bobot berbeda, gitu. Artinya bisa saja, misalnya kita bisa melihat, kan tadi kalau kita lihat tadi tuh apa laptop sama pulpen, gitu ya. Kalau kita atributnya setara, itu bobot dari setiap atributnya itu setara. Bobot dari setiap atribut ya, bukan bukan bobot dari nilai atributnya gitu, tapi bobot dari setiap atributnya itu sama, maka kita bisa bilang bahwa laptop dan apa namanya tuh dan pensil itu ya nggak jauh beda istilah gitu ya. Kita anggap aja setengah mirip itu ya nggak jauh beda gitu ya, nggak jauh beda karena sama-sama dia warnanya hitam meskipun kategorinya beda. Tapi bisa saja kita misalnya ingin menitik beratkan nilai dari si apa namanya tuh si kategorinya gitu. Jadi kalau kategorinya sama meskipun warnanya berbeda gitu atau kategorinya sama gitu apa kalau misalnya dia punya kategori gitu sama warna ya saya pingin kategorinya sama dulu deh misalnya kayak gitu kalau misalnya udah sama ya udah nanti masalah warna mah nggak sampai yang harus sama banget misalnya nggak apa-apa misalnya gitu ya maka kita menggunakan yang namanya bobot gitu nah nanti bobotnya itu dia akan berbeda misalnya apa kategori karena dia kita berfokus kepada kategorinya yang sama berarti kita kasih bobot misalnya 0,7 misalnya kayak gitu ya terus udah gitu yang warna itu 0,3 misalnya kayak gitu. Nah nanti 0,7 dikali dengan si B-nya gitu atau status kesamaannya gitu apakah sama atau enggak kayak gitu ya. Sama kayak misalnya bobot pada penilaian kalau kalian pernah jadi asprak misalnya kayak gitu ya atau pernah jadi seorang penilai dari suatu les-lesan misalnya kayak gitu. Nah, atau kalian ngeh sama penilaian kalian, ya. Itu kan ada bobotnya tuh penilaian itu, ya. Ada penilaian UTS, UAS, misalnya sama tugas misalnya. Biasanya bobot untuk apa namanya tuh nilai UTS gitu ya. Nilai UTS itu sekitar berapa persen, misalnya gitu. Ya. Terus untuk tugas berapa persen, terus lagi itu UAS berapa persen. Nah, semuanya kan sama-sama nilai gitu ya. Semua itu sama-sama nilai dan tidak ada nilai yang lebih tinggi gitu ya. Tidak ada nilai yang rankingnya lebih tinggi daripada nilai yang lain. Hanya beda di bobotnya saja gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari nominal juga sebenarnya. Gitu. Nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas itu adalah salah satu jenis dari nominal gitu, atribut nominal ya. Semuanya punya kesetaraan gitu. Tapi dia bisa memiliki bobot yang berbeda. Em, Nanti kita akan lihat di bagian ordinal ya. Kemudian untuk perhitungan nilai similarity-nya ini sebenarnya tadi ya, kita bisa lihat di sininya aja, satu kurangin dissimilarity-nya, artinya kalau dissimilarity-nya itu 7 misalnya gitu, 0,7 berarti kalau similarity-nya adalah 0,3 misalnya gitu. Atau misalnya mau pakai rumus ini juga apa-apa gitu ya. Nanti sebenarnya pakai rumusnya yang ini, M per P. Ada juga atribut ordinal ya, tadi atribut nominal gitu. Oh, ini salah belum belum saya ganti. Nanti saya ganti. Atribut ini harusnya bukan nominal ordinal. Atribut yang ordinal itu artinya ada atribut yang punya urutan gitu. Kayak misalnya ranking satu gitu. Ini kan kemarin kita udah ini ya lihat di sini ya sebenarnya. Di ordinal ya ada yang ranking satu misalnya ranking 2 ranking 3 ada misalnya eh, kalau di dalam apa dunia kerja mah ada yang golongan satu, golongan dua, golongan tiga kayak gitu. Itu adalah ordinal ya. Itu.
Nah, kalau misalnya ordinal itu kayak gimana? Ya, kalau misalnya ordinal ya udah kita tinggal pertama di apa namanya tuh nilai-nilainya gitu, nilai-nilai dari setiap atributnya itu kita petakan dulu ya. Nanti nanti akan ada ini kok ada dikasih. Tapi sementara sampai sini kita petakan dulu ya. Misalnya tadi ya laptop dan hitam gitu. Berarti I sama dengan laptop, koma hitam. Gitu. Terus kayak gitu J sama dengan I itu kan laptop ya. Laptop itu elektronik ya. I sama dengan elektronik, koma hitam. Gitu. Terus udah gitu yang J itu ada pensil sama dengan alat tulis, koma hitam. Gitu. Ya. Dilihat dari situ dulu. Gitu. Kemudian eh, nilai-nilai yang tadi itu direntangkan ke dalam rentang 0 sampai 1 gitu ya. Bisa pakai fungsi normalisasi atau bisa menggunakan pemeta apa garis bilangan biasa gitu. Garis bilangan biasa kan sebenarnya dia cuman ada garis gitu aja ya. Set nanti misalnya kita punya 3 kategori gitu ya. Ada misalnya yang pertama itu eh apa ya? Kalau tadi kan alat elektronik nggak bisa ya gitu. Kalau misalnya ranking 1 gitu ya. Ranking 1 gitu. Ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3 gitu ya semuanya ya gitu. Nah, nanti kan kita bisa aja di sini. Ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3 gitu. Terus misalnya ada lagi ranking 5 misalnya gitu ya. Ada yang sampai ranking 5 misalnya. Ya berarti kita tambahin aja ini ada 4, nanti sebelah sini ada 5 gitu. Ya, tinggal gini aja. Nanti ada 5 berarti kan kalau kita punya data yang seperti ini, ada yang ranking 1, 2, 3, 5, berarti kan datanya harusnya ada 5, ya kan? Ada 5 harusnya. Ya udah, tinggal dipetain aja ke sini. Ini ranking 1, ini 2, ini 3 gitu. 4, ini 5. Gitu ya. Nah, 5 ini nanti kita masukin ke dalam rentang 0 sampai 1. Artinya kalau misalnya kita punya 0 sampai 1, ya, berarti si satu ini, ranking 1 ini ada di 0 misalnya kayak gitu. Ya, misal aja ini misal, misal aja gitu. Ranking 2 ini kalau misalnya di sini ada berapa nih berarti nih? Oh, 25 misalnya kayak gitu ya. 0,25. Karena ini kan sampai 1 ya. Kalau sampai 100 berarti kan 25 gitu. 25 ini 50 berarti gitu ya. Ini 75, ini 100 gitu ya. Ini 25. Tapi kalau misalnya ini 1 ya ini 0,25, ini 0,5, ini 0,75. Itu kurang lebih ya. Jadi direntangkan itu artinya di gini di dipetakan gitu atau di apa ya? Ya bahasanya sih direntangkan ya, direntangkan ke 0 sampai 1. Atau misalnya mau pakai fungsi normalisasi yang ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian setelah datanya itu menjadi nilai-nilai seperti ini, ya, ini kan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ya. Ketika kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, nah baru kita bisa lakukan yang namanya pengukuran jarak untuk nilai atau atribut numerik, gitu ya. Beberapa di antaranya ada Euclidean distance, ada Manhattan distance, Minkowski, ada supremum distance. Ini nanti kita akan bahas di bagian numerik, gitu ya. Setelah ini. Kemudian untuk atribut numerik ini gampang sebenarnya, tinggal dimasukin aja nilainya. Kalau mau pakai Euclidean distance, ya ini seperti ini apa rumusnya, ya. Yang ini tuh maksudnya gimana? Nah ini tuh maksudnya gini, xi ya xi x untuk atau nilai atribut, ya nilai atribut ke satu untuk objek ke i, nilai atribut ya nilai atribut numerik ke satu, satunya yang ini ya yang di belakang sini gitu
Ini karena ini satu juga, ini yang kedua gitu. Ini yang kedua, nanti yang kesekian. Ini sebenarnya mau pakai n tapi kayaknya agak agak jadi aneh gitu ya. Kalau ini kan jadi in gitu. Padahal ini tuh x i gitu ya, x i ke satu, x i kedua itu. Ini x i kedua, x i ketiga dan seterusnya ini sampai x i ke p gitu ya. X i ke p atau x i ke suatu bilangan tertentu. Gitu. Kalau misalnya ada 20 kolom, berarti XI ke 20 terakhirnya. Gitu. Ya. Baik lagi, ya. XI ke satu dikurangin XJ ke satu. Ya. Objek ke satu. Ini objek data ke I dengan objek data ke J. Objek data I dengan objek data J. Ya. Itu nilai atributnya dilihat. Atribut yang pertama itu apa? Ini nilainya berapa gitu ya. Kemudian yang ini nilainya berapa juga. Dikurangin, kemudian setelah dikurangin dikuadratkan. Gitu. Begitu pula dengan yang lainnya, sama. Ya. Dikurangin keduanya, dikuadratkan. Setelah selesai semuanya, itu dijumlahkan. Gitu. Nah, ketika selesai dijumlahkan, baru diakar. Gitu. Ini kan karena ada akarnya. Ya. Ini kurang lebih juga sama. Sebenarnya kalau yang ini mah dia sama kayak tadi, cuman nggak dikuadratin. Dia langsung pakai nilai mutlak. Artinya dia itu nggak akan ada nilai negatif gitu ya. Satu hal yang perlu kalian mengerti adalah jarak itu tidak ada yang nilainya negatif ya. Jarak itu tidak ada yang nilainya negatif ya, kecuali selisih ya. Selisih itu bisa aja negatif, tapi kalau jarak itu tidak negatif. Saya jarak dari sini ke sana, misalnya saya jarak dari rumah ke apa namanya itu ke UM itu nggak mungkin minus. Ya. Pasti ada suatu bilangan tertentu yang akan ada di dalam suatu bilangan bulat gitu ya. Dalam dalam range bilangan bulat. Gitu. Ya, ini sebenarnya nanti tinggal diganti-ganti aja sebenarnya mah gitu ya. Kemudian juga ada selain Euclidean Manhattan ada yang namanya Minkowski ya. Kalau Minkowski ini juga sama sebenarnya sama kayak Euclidean distance, hanya pangkatnya itu bisa kita ganti dengan suatu bilangan H. Di mana suatu bilangan H itu adalah suatu bilangan real dan H-nya itu harus di atas satu gitu, di atas atau lebih dari satu. Eh, lebih dari sama dengan satu ya, lebih dari sama dengan satu. Artinya satu juga bisa gitu, cuman dia berada di situ. Bukan cuman sih. Dia itu dimulai dari satu sampai tahingga ya. Nah, kemudian kalau misalnya hanya itu tadi mendekati Taiga, berarti kita akan menggunakan bukan Minkowski lagi, tapi adalah supremum distance. Gitu. Ini kurang lebih sama aja. Sebenarnya kan di sini pangkat setengah itu adalah akar ya, akar dari fungsi ini yang pakai limit dari H sampai Tahingga. Itu. Ya. Kemudian ada jarak untuk atribut biner. Ya, atribut biner ini ada dua jenis, bisa yang simetris dan juga asimetris. Ya. Bisa simetris dan juga asimetris. Nah, yang simetris artinya dia itu memiliki kedudukan yang sama. Sama kayak misalnya tadi nominal ya, gitu ya. Yang asimetris dia tidak sama, gitu ya. Dia punya tingkatan, gitu ya. Di sini disebutinya sebagai nilai atau bobot yang sama. Gitu. Sedangkan untuk yang ordinal mah kan dia memang statusnya berbeda ya gitu. Bukan bukan bobotnya yang berbeda tapi statusnya yang berbeda. Pada awalnya nilai pada atribut akan dihitung jaraknya ya. Jadi
atribut-atribut yang kita miliki mungkin belum jadi sebuah biner atau masih merupakan non biner gitu ya. Kita bisa ubah menjadi nilai biner. Nilainya terus gimana diubahnya? Ya, tinggal ditetapkan aja batas nol itu untuk apa, satu itu untuk apa. Itu kayak misalnya tadi perempuan sama laki-laki sama perempuan misalnya gitu. Laki-laki ya udah kita misalnya laki-laki kita bikin nol aja deh misalnya kayak gitu. Perempuan kita bikin satu. Ya nanti tinggal dikonversi. Kalau ketemu sama laki-laki berarti dia nol, kalau ketemu sama perempuan berarti dia satu. Nah, kayak gitu. Ya. Mencari jarak ya atau dissimilarity untuk biner ya ini bisa seperti ini untuk yang biner simetris ya. Em, ini penjelasannya nanti kalian bisa baca sendiri gitu. Intinya adalah bagaimana kita bisa melihat nilai kedua objeknya gitu, membandingkan nilai kedua objeknya ya. Kemudian untuk similarity-nya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini nanti saya akan coba benerin dulu. Kayaknya ada yang eh, oh ya benar, benar ya. Untuk yang similarity-nya seperti itu, ya. Ki tambah T dibagi dengan jumlah Ki RST, gitu ya. Mungkin kalau kalian baca gini doang nggak akan ngerti gitu ya. Tapi kalau kalian lihat contohnya nanti akan ngerti gitu ya. Kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Kemudian untuk yang asimetris ya, kurang lebih seperti ini, kurang sama aja sih, cuma nggak ada nilai T-nya aja, gitu ya, teman. Nggak ada nilai T-nya aja. Gitu. Oke. Nanti yang berbeda itu juga sebenarnya ada di sini ya, di apa namanya tuh di pengertiannya ya bisa jadi akan ada yang berbeda. Kemudian ini kita misalnya punya studi kasus tertentu ya. Ini sebenarnya saya ambil dari bukunya Pak Suyanto, buku data mining untuk klasifikasi dan klasterisasi data. Eh, Misal kita punya studi kasus seperti ini, data pelanggan, ya, data pelanggan ini punya banyak sekali kolom, ya. Nah, tentu kalau misalnya kita punya kolom sebanyak ini, kita tidak bisa bilang bahwa misalnya, gitu, misal eh dia itu ada ranking pertama misal, ya, si Andi ini dia ranking pertama, Budi ini ranking kedua misalnya, Citra ini ranking ketiga, Dedi ini ranking keempat, Evan ini ranking kelima, kan nggak bisa seperti itu. Atau misalnya kayaknya Dedi ini ranking satu deh, kan nggak bisa kayak gitu ya. Nah, maka kita harus identifikasi jaraknya tadi gitu ya. Nah, ini punya 4 atribut campuran ya, ada yang nominal, ada ordinal, ada numerik, ada biner. Kalau kalian lihat di sini nominalnya itu adalah pekerjaan dan lokasi rumah. Kenapa lokasi rumah dan pekerjaan ini sifatnya nominal? Karena seorang analis itu tidak lebih baik gitu ya, tidak berada di rank yang lebih tinggi daripada seorang dokter gitu ya. Begitu pula dengan guru, oke ya. Kemudian lokasi rumah itu juga sebenarnya tidak mencerminkan ya dalam dalam konteks ini tidak mencerminkan atau dalam studi kasus ini tidak mencerminkan bahwa kalau yang A gitu ya, kalau yang A itu klaster pertama misalnya kayak gitu. Yang B dia klaster kedua, tidak seperti itu. Dia hanya lokasi aja, cukup di lokasi aja kayak blok. Oh, ini blok atau misalnya ya kalau di klaster-klaster ada apa namanya tuh ada ya blok mungkin ya, blok C, blok D, blok E, misalnya gitu. Dan bloknya itu tidak menjadi pembeda antara blok satu dengan blok yang lainnya. Gitu. Ya, tidak ada kesenjangan lainnya gitu. Ya. Kemudian ada yang sifatnya ordinal. Ya, ordinal ini adalah atribut yang dia itu punya ranking. Ya. Contohnya misalnya dalam hal ini contohnya adalah jumlah anak gitu. Karena
Kenapa jumlah anak masuk ke dalam ranking? Karena biasanya jumlah anak itu akan menentukan misalnya di bagian tunjangan, misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada kategori, ya ini udah kelihatan ya kalau kategori itu pasti biasanya akan mempunyai kesenjangan gitu atau mempunyai ranking. Silver paling bawah misalnya naik dari silver itu ada gold, naik lagi misalnya ada platinum, misalnya kayak gitu. Kemudian juga ada numerik ya. Numerik ini dia adalah pulsa dan internet ya. Terlihat sekali sebenarnya kalau numerik itu dia akan berbentuk angka ya, angka-angka seperti ini. Kemudian ada biner ya, binernya itu ada gender dan kartu untuk yang simetris. Ini tadi ya, gender dan kartu untuk yang simetris, status rumah dan menikah itu untuk yang asimetris. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada bobotnya sendiri. Cara menyelesaikannya gimana? Ya, sebenarnya harusnya semuanya, tapi kita akan lihat dalam potongan-potongan aja. Ya, kita hanya akan bahas dalam potongan-potongannya saja. Karena tadi ya, ini kita punya nominal nih. Ya udah, misalnya kita yang pasti itu pasti akan ada nama gitu ya. Eh, pasti akan ada nama, terus udah gitu tadi pekerjaan dan lokasi rumah. Nah, kayak gitu ya. Ini kita ambil untuk studi kasus yang nominal. Terus misalnya untuk yang apa? Yang ordinal ya. Ordinal itu dia adalah jumlah anak dan kategori ya. Yang ini nih, jumlah anak dan kategori tentu untuk nama itu juga termasuk karena dia itu objeknya. Nggak mungkin kita bilang, oh jumlah anaknya nol, objeknya dari mana? Nggak mungkin kan nggak ada gitu. Harus ada objeknya kayak gitu. Jadi ini pasti akan ada, gitu ya. Kemudian yang numerik, numerik itu pulsa dan internet. Oke, pulsa dan internet itu ada numerik. Pulsa dan internet itu numerik. Ya, tentu tadi juga sama yang objeknya ya. Objeknya juga harus ada nama. Gitu. Jadi nama ini akan selalu ada. Agak jelek ya gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah gender, ya, gender dan kartu ini untuk yang simetris, itu, ya, untuk yang biner sebenarnya gitu ya, simetris. Yang ini untuk yang asimetris, gitu. Tetap nama harus ikut. Ya. Oke. Nanti kalian coba simulasi sendiri, ya. Saya hanya akan menjelaskan saja secara keseluruhan untuk setiap atribut, ya, perbedaan atributnya aja. Gitu. Yang pertama nominal, ya. Nah, untuk yang nominal, kita mencari similarity-nya ada seperti ini. Menggunakan tadi ya, P kurangi M sama dibagi P. P-nya itu ada dua, atributnya ada dua, yang samanya itu ada satu, dibagi dengan dua. Berarti 0,2. 0,2, 0,5. Ya. Karena ada satu yang nilainya sama. Kalau misalnya nggak ada yang nilai sama, berarti 0, berarti ada satu. Gitu. Dissimilarity-nya berarti satu. Artinya dissimilarity satu berarti jarak antara objek satu dan objek dua, ya ini sama ya semuanya pakai objek satunya ada Andi, objek duanya ada Budi. Dissimilarity antara objek satu dan objek dua itu adalah setengah kalau di sini. Kalau misalnya ini 0, berarti 2 per 2, artinya satu kan berarti ya, nilainya. Berarti Andi dan Budi itu sangat beda. Itu ya, beda sekali. Karena dissimilarity-nya itu nilainya sama dengan satu. Terus kalau similarity-nya ya udah satu kurang satu aja berarti 0 gitu. Gampangnya kayak gitu. Kemudian untuk yang ordinal, nah ini untuk ordinal ini ada sedikit yang harus dilakukan. Gitu. Tadi kan kita punya tiga tahapan. Ya. Yang pertama, misalnya jumlah anak ini punya nilai yang terurut, ya 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Berarti nanti kita akan katakan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kategori pelanggan itu punya tiga yang terurut, silver, gold, dan platinum. Sehingga objek Andi itu bisa kita petakan seperti ini, ya.
bisa kita mapping gitu ya, mapping. Kalau misalnya ini kan kayak ini loh, kayak di grafik gitu ya, X, Y gitu, X-nya apa gitu ya, Y-nya apa gitu. Nah, X-nya itu nol, misalnya ini nol gitu ya, nol terus ini silver misalnya gitu. Nanti di sini, nanti gitu. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Ya, ini gold, ini platinum. Oke, diubah menjadi satu ke satu, ya, satu satu gitu ya. Terus objek budi itu dua platinum, nol, satu, dua, ya, platinum di sini berarti. Gitu. Nah, nanti visualisasi datanya seperti ini, begitu. Ya. Nah, yang tiga ini sebenarnya em, ya nanti ya. Jadi ini diubah jadi kayak gini dulu. Awalnya 0, 0, silver ya. Kalau kita buat menjadi grafik itu jadi kayak gini, satu ke satu ya. Karena si nol ini ya berada di apa urutan pertama gitu ya. Berarti kan satu gitu maksudnya kalau di urutan pertama itu. Terus yang ini karena dia si silver itu juga di urutan pertama ya satu juga gitu. Karena kan 0, silver. Ini anak gitu ya. Anak yang ini adalah pelanggan gitu ya. Kategori gitu. Kategori pelanggan misalnya kayak gitu. Ya. Yang ini adalah silver, yang ini gold, yang ini adalah platinum. Ke atas semakin tinggi, semakin ke atas gitu ya. Kalau dikatakan ke sini ya jadi 1,1 kan gitu ya. Ini kalau misalnya dibuat menjadi suatu bilangan, kan nggak mungkin ini mulainya dari nol. Nol pasti di sini dong. Ya, ini pasti nol gitu. Ini jadinya satu, ini dua, ini tiga, empat, dan lima. Itu. Maka di sini jadinya 1,1. Kemudian yang ini jadi 3,3 karena dia di sini. Ya koordinatnya 3,3 gitu. Oke, kemudian setelah kita dapatkan rentangnya, kita dapatkan nilainya gitu ya. Yang saja kita lakukan adalah kita konversi ya. Ini konversi. Konversi ke dalam rentang 0,0 sampai 1,0 ya. Ketika kita rentangkan yang nilainya 5 tadi ya, kalau misalnya kita rentangkan ya jadi misalnya kayak gini jadi gitu. Jadi 0 ya, dia 1 ya. Kan kalau direntangin gini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini mulainya dari 0, ini nilainya 1 ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, salah. Jelek sekali. Ini 5 ya. Nah, kalau misalnya kita dalam apa garis bilangan ini pasti garis bilangan rentang ya ini rentang nilai rentang dia mulainya dari 0 sampai ke 1 gitu. Nanti kalau di sini 0 ini jadi tadi ya 0, berapa 0,25 ya. 0, ini saya jelek kalau di sini sih. 0,25 ini 0,5 ini 0,75 gitu. Satu-satu dia akan menjadi 00 ya. 00 di mana? Nolnya yang satu lagi mana? Kan kayak gini dia dari sini ya. Gitu. Yang satu lagi yang belakang ini dia sama kayak gini juga. Tapi dia untuk yang nilainya tadi 3 tadi ya. Jadi ada garis bilangan lagi, ini ada 3 1 2 3. Ini 0, ini 1 ini 0,5 gitu ya. Rentangnya kalau dibikin rentang 0,5 ini 1 gitu. Yang ini itu adalah nilai 1, ini nilai 2, 2, ini nilai 3. 0,0, nolnya pertama ngambil dari sini. Ya. 0 yang pertama ini ngambilnya dari yang sini, garis bilangan pertama.
Yang kedua, dia garis bilangan yang kedua. Karena 0,0 koordinat di 0 gitu ya. Eh, 1 ya, ini 1,1 ya. 1,1, 1 di sini dan 1 di sini. Maka kalau representasi dari suatu rentang nilainya berarti di 0 sama 0. Gitu ceritanya ya. Em, Kemudian setelah selesai ya, ini nanti tinggal dihitung aja gitu. Tinggal dihitung apa gradient descent-nya. Karena kan udah berbentuk nilai-nilai kayak gini ya, udah tinggal nih dihitung aja. Misalnya pakai gradient descent atau tadi Minkowski dan lain sebagainya. Itu. Kemudian untuk yang atribut numerik ini hanya tinggal dimasukin aja ya. Untuk yang atribut numerik nanti kalian lihat lagi atribut numerik itu apa sama apa atributnya gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja ya. Nilai atribut yang pertama dari objek satu gitu ya, atau objek ke I dikurangi dengan nilai atribut pertama untuk objek kedua atau objek dua yaitu si Budi gitu ya. Jadi atribut pertama dari si Andi dikurangin atribut pertama dari si Budi dikuadratin gitu ya. Dan seterusnya. Ini hanya tinggal masukin aja nilai-nilainya. Kemudian untuk yang simetris ya binary simetris. Nah, ini kita gunakan rumus yang tadi ya. Tapi sebelum kita menghitung si pria dan wanitanya, kita harus dikodein dulu. Kita buat suatu kode. Misalnya kita tentukan bahwa pria itu satu, wanita itu nol, kemudian prabayar itu nol, pasca bayar itu satu. Ya udah, tinggal dimasukin aja ke sini. Gitu. Ya. Kenapa ini nilainya Ki sama dengan satu? Karena ada satu atribut pada kedua objek yang bernilai satu. Gitu. Ya, kalau misalnya ada dua, ya dua berarti nanti gitu. Kemudian R-nya itu sama dengan satu. Kenapa? Karena ada satu atribut yang menilai satu pada objek satu dan bernilai nol pada objek dua. Itu. Ya. Terus selanjutnya, ya itu nanti kalian bisa coba eh, pahami sendiri kayak gitu ya dari sini. Begitu pula dengan asimetri, ya. Yang asimetri juga sama. Ini nanti silakan kalian coba otak-atik. Kayaknya perlu ada beberapa yang harus saya ubah sedikit ya. Ada ketidaksamaan notasi. Nanti saya akan coba samain dulu. Kemudian selain dari perhitungan jarak tadi ya, ada yang nominal, ada yang ordinal, ada yang numerik, ada yang biner, ya. Ada juga perhitungan jarak. Biasanya ini perhitungan jarak untuk similarity gitu ya, atau kesamaan pada dokumen gitu. Em, Kalau kalian masih ingat, saya pernah bilang di awal perkuliahan bahwa data itu ya sangat besar sekali gitu. Salah satu jenis data yang pada akhirnya dibuat menjadi suatu keilmuan tersendiri itu adalah data yang berbentuknya tekstual gitu ya. Nah, data yang berbentuk tekstual ini biasanya akan memproses dokumen-dokumen ya. Nah, memproses dokumen-dokumen itu bisa apa ya namanya? Bisa kita cari kesamaannya. Jadi kayak saya bisa nih nyari misalnya kesamaan jawaban dari dua mahasiswa gitu ya. Dari dua mahasiswa ini apakah dia itu sama gitu, similar atau enggak gitu. Kalau similar misalnya, kalau misalnya similar ya berarti saya bisa bilang atau bisa terindikasi bahwa dia itu adalah nyontek gitu misalnya. Ya, itu salah satu contoh nyata aja sebenarnya gitu ya. Jadi similarity itu bisa kita gunakan salah satunya untuk misalnya mencari apakah dia itu nyontek atau enggak. Gitu. Karena membandingkan dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Gitu.
Oke, balik lagi ke constant similarity ya. Sebuah dokumen ini bisa dipandang sebagai sekumpulan data atau sebuah data yang isinya adalah sejumlah n atribut gitu atau sebanyak atribut ya. Eh, Sejumlah bukan sebanyak, sejumlah atribut gitu ya. Yang nilainya ya, yang nilainya itu berupa frekuensi kemunculan dari suatu term pada dokumen tersebut. Jadi kalau misalnya kalian punya suatu dokumen, suatu artikel, misalnya kayak gitu ya, kita bisa saja melakukan yang namanya pemetaan atau membuat datanya gitu, membuat data di dokumen itu berdasarkan kata-kata yang ada di dalam dokumen tersebut. Tapi tentu kata-katanya itu ada kata-kata yang penting ya, bukan kata-kata yang tidak penting seperti aku, kamu itu tidak penting gitu. Tapi yang penting itu adalah misalnya kayak eh, gas 3 kilo misalnya gitu dalam satu satu berita bisa gas 3 kilo terus udah gitu mudik misalnya kayak gitu ya itu ada kata-kata yang penting gitu kata-kata yang penting itu eh, kata-kata yang bisa menggambarkan konteks gitu ya bisa menggambarkan konteks dari dokumen tersebut ya kalau aku kamu yang siapa misalnya kayak gitu itu nggak ada korelasinya dengan si dokumen itu gitu atau tidak bisa menggambarkan dia itu lagi lagi nyeritain apa sih dokumen ini gitu nggak bisa. Ya cosine similarity ini kita menggunakan yang namanya cosine similarity adalah suatu pengukuran jarak yang bisa kita gunakan untuk data yang berupa vektor dokumen gitu atau tadi ya dokumen yang kita buat menjadi data berisi n atribut gitu. Atribut itu dalam hal ini adalah kata-kata. Ya. Kita bisa menggunakan yang namanya similarity apa namanya itu similarity seperti ini, gitu ya. Di mana dia itu akan melakukan perkalian cost product, ya, cost product antara x terhadap y yang sudah ditranspos, gitu. Kemudian dibagi dengan dot product ya ini ya dot product dibagi dengan nilai atau ya nilai suatu x gitu ya vektor x gitu dikali dengan vektor y di mana vektor x itu dia didapatkan dari akar ya akar nilai atribut ke satu dikuadratin ditambah nilai atribut kedua dikuadratin nilai atribut ketiga dikuadratin dan seterusnya sampai nilai atribut ke n dikuadratin, setelah itu dijumlahkan keseluruhannya baru diakar. Begitu pula dengan nilai y-nya gitu. Sehingga saya ini namanya adalah vektor ya, vektor x sama vektor y nanti vektor dokumen gitu kalau nggak salah namanya lupa. Nanti bisa ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya gitu. Vektor dokumen x dengan vektor dokumen y. Nah ini nanti keduanya akan dikalikan. Ya. Hasilnya adalah semakin dia pasti akan ada di range 0 sampai 1. Semakin ke arah 1, ya mendekati 1 berarti bisa dibilang dia similar gitu ya atau mirip ya. Kalau 1 ya berarti sama gitu ya. Eh, Kalau misalnya 0 berarti dia tidak mirip. Jadi kalau mendekati ke 0 kita bisa bilang dia itu tidak mirip gitu ya. Kalau misalnya mendekati 1 dia itu mirip. Perhitungan ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk nilai yang biner gitu ya. Jadi kalau yang tadi ini ya formula yang ini dia adalah untuk nilai beratribut numerik, sedangkan kalau yang ini dia untuk atribut bernilai biner ya, bernilai biner. Cuma nanti kalau yang biner jika ada frekuensi kata yang lebih dari satu kali munculnya gitu, maka akan dianggap satu aja gitu.
Karena ya biner 0 sama 1 kan gitu. Kemudian formulanya kurang lebih sama aja ya, kurang lebih gini-gini aja gitu. Artinya tuh ini kan sebenarnya udah dijelasin di sini ya, dapatnya dari mana gitu. Ya, kita masuk ke studi kasus lagi ya. Ini kita punya dua studi kasus ya. Em, yang pertama itu adalah sifatnya yang numerik, yang kedua adalah biner gitu. Kalau kalian lihat di sini, saya punya satu dokumen, punya dokumen yang pertama gitu. Saya punya satu dokumen yang saya kasih nama dokumen satu atau dok satu. Dok satu di dalam dok satu dia muncul kata agama itu 3 kali, ya. Muncul kata aksi 4 kali, muncul kata bela 2 kali, muncul kata calon itu 0 kali, dan seterusnya. Begitu pula dengan dokumen-dokumen yang lain. Itu. Nah, kalau di biner, artinya kalau dia muncul, ya saya kasih satu gitu. Kalau dia nggak muncul, ya kasih nol. Makanya di sini sebenarnya sama aja ya. Dia tiga kali muncul ya tetap satu aja karena dia biner gitu. Ya muncul, udah gila bilang gitu aja. Nah, em, menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya ya kita notasikan. Yang pertama vektor dari x-nya itu berapa? Ini untuk yang tabel A ya. Vektornya berapa gitu. Vektornya itu berarti satu satu ini ya, satu row. Nah, satu row ini ada satu vektor ya, itu. Terus nanti ini vektor yang lain gitu ya. Ini kita misalnya vektor dokumen satu dengan dokumen kedua. Ini kita hapus dulu. Kita notasikan menjadi suatu vektor ya. Vektor kayak gini, kayak gini. Nah, setelah selesai baru kita hitung x dikali dengan t-nya. Hitungnya kayak gimana ya? Kayak gini gitu. Jadi 3 apa? 3 gitu ya. 3 dikali 1. 4 dikali 5. 2 dikali 2. 0 dikali 0. 0 kali 0. Nah, nanti setiap perkalian ini dia ditambahkan. Gitu. Oh, ini berapa? Setiap setiap apa? Setiap selesai ini 3 kali 1 ditambah. Gitu ya. Gitu. 4 kali 5 ditambah. 2 kali 2 ditambah. 0 kali 0 ditambah. Dan seterusnya. Ya. Nanti hasilnya berapa? Sekian misalnya ini 34. Misalnya. Nah, kemudian kita cari vektor dokumennya. Ya, vektor dokumen dari X-nya berapa? Oh, tadi ya. Dipangkatin, semuanya dipangkatin, udah semua dipangkatin, semua dijumlahin. Gitu ya. Jadi, dipangkat, dijumlah, pangkat, jumlah, pangkat, jumlah, seterusnya. Yang dari sini, satu vektor ini. Kemudian, setelah dijumlah semuanya, baru diakar. Hasilnya sekian. Sampai gitu. Nah, baru setelah selesai kita punya semua nilainya, kita hitung similarity-nya biar lebih mudah. Ya, ini 34, kemudian vektor X-nya itu 5,57 dikali dengan vektor Y. Itu vektor dokumen Y. Adalah 7,42. Sama dengan berapa? 0,82. Nah, kalau kayak gini berarti apakah mirip? Ya, mirip. Miripnya berapa persen? 82%. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Selanjutnya untuk tabel B, ya tabel B ini adalah tabel yang menggunakan nilai biner, ya sama mulai dari notasikan dulu, gitu. Kemudian setelah itu hitung x kali y transposnya, ya x dot product y transpose, kemudian hitung x dikali x, gitu ya. Hitung x dikali x ya. Dan y dikali y ini hasilnya y kali y. Ada beberapa, oh iya kan y kali y ini nanti saya benerin ya, y kali y gitu. Ini karena tadi di kopas aja, belum 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 editing semuanya, belum belum kelihatan semuanya kayak gitu ya. Setelah itu tinggal dihitung similarity-nya. Nah, bedanya kalau kalau yang menggunakan biner
itu biasanya nanti akan nilainya antara iya atau tidak kayak gitu. Ya karena ya hasilnya 0, atau 1 gitu. Kurang lebih seperti itu untuk yang jarak. Ya nanti saya akan perbaiki dulu ini dokumennya. Tadi ada beberapa notasi yang berbeda ya. Nanti tapi kurang lebih intinya seperti itu gitu ya. Karena kan cuma notasi aja yang beda. Sekian mungkin dari saya. Ya, silakan nanti kalian coba hitung sendiri ya tadi yang ada di tabel studi kasus tadi gitu. Kemudian juga coba dengan studi kasus yang lain ya. Nanti kalian juga bisa untuk minta diskusi dengan ChatGPT misalnya gitu atau dengan AI yang lain untuk diskusi aja gitu, bukan untuk mencari jawaban. Sekali lagi gunakan semua AI ya untuk diskusi, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk melakukan diskusi. Sebagaimana diskusi kalian dengan teman kalian ya untuk me, membuat kalian itu menjadi lebih mengerti, bukan untuk mendapatkan suatu hasil ya gitu. Sekian dari saya. Nah, ini beberapa sumber yang saya gunakan. Nanti silakan kalian bisa baca-baca, cari e-booknya misalnya kayak gitu ya. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.